Desa Kalisari menampung banyak potensi. Desa yang berada di Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora ini merupakan salah satu wilayah yang potensial dengan petani lokal yang memproduksi okra tingkat ekspor. Salah satunya adalah petani okra Bapak Suparman. Nama saya Suparman, alamat Dukuh Mapring, Desa Kalisari, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Di sini saya termasuk salah satu orang petani okra. Yang okra itu awal mula dari pabrik Temanggung. Dari pabrik Temanggung turun di Desa Pelang pada Pak Suparji. Nah, Pak Suparji lalu turun ke Desa Kalisari. Nah, setelah di Kalisari meluas pertanian okra, meluas di Desa Kalisari, dan akhirnya banyak sekali warga-warga yang menanam okra karena ya tahu begitu banyaknya hasil dan manfaatnya okra. Akhirnya semua warga, ya tidak semua warga, ya sebagian besar warga banyak yang menanam okra. Kriteria produknya yang dipetik itu ada grade-nya, itu ada tiga ya. Pertama grade A. Grade A itu yang panjangnya 5,5 cm sampai 9 cm, itu grade A. Itu yang dinomorsatukan kepada produknya. Terus yang grade 2 itu grade B yang panjangnya 9 cm sampai 12 cm. Itu grade B. Nah, itu istilahnya ya nomor 2 dari grade A. Terus yang nomor 3 grade C itu sudah sangat-sangat jarang, enggak dipakai, istilahnya sudah dimangkir. Mulai 12 sampai 15 itu kadang ya dipakai, kadang enggak, ya banyak enggaknya ya. Yang itu yang grade C enggak laku lah, sudah tua, enggak bisa dikonsumsi. Jadi dari produk menyarankan untuk memetiknya harus bisa grade A. Nanti untuk petani, dari petani itu kan dikirim ke posko, ya, posko Kalisari. Setelah di posko Kalisari diproses pemilahan ya, antara yang layak dan tidak layak, yang grade A dan yang grade B, semua itu dipilah-pilah di posko Kalisari. Setelah selesai lalu dikirim di Temanggung di produknya. Nah, setelah di produk Temanggung itu pemangkasan tangkainya ya, tangkainya lalu diolah, dibersihkan di pabrik Temanggung, di produk Temanggung, baru pengiriman ke luar negeri. Kalau soal sistem bibitnya ya, bibit itu kan dikasih ya, bibit dikasih. Terus kalau soal pupuk itu karena pupuknya tidak begitu banyak, pupuknya dihandle sama petaninya saja, nggak apa-apa. Nah, soal penyemprotan itu kadang dari produk juga menyiapkan tentang obat-obat penanggulangan hama, untuk penyuburan daun, bunga, semua dari produk juga memberi nanti soal pembayaran dipotong gajian setiap 1 minggunya. Harapannya semoga semua tanaman itu bisa sukses dan bisa membuat warga atau masyarakat Indonesia khususnya Kalisari ini bisa gemah ripah loh jinawe, toto tentrem kerto raharjo, selamat awal sampai akhir.
Selain itu, Desa Kalisari juga menyumbang julukan Kota Kayu Jati karena hutan jatinya yang luas, sehingga melahirkan banyak pelaku yang bergantung pada kayu jati. Salah satunya adalah pengrajin kayu Bapak Wasis. Perkenalkan, nama saya Pak Wasis, asli dari Blora, tepatnya di Dukosoko, Desa Kalisari, Kecamatan Randu Batung, Kabupaten Blora. Ini saya perkenalkan ada usaha kecil-kecilan. Ini kalau di Facebook saya memakai ini Blandong Bluro. Awal berdiri awalnya itu kurang lebih sebelum tahun 2010 itu saya sudah latihan. Awalnya saya itu tukang mencari ini kayu bakar. Kayu bakar, jadi ada, kalau orang Blora itu bilang itu tunggak, sisa dari tebangan itu tunggak. Kami rajang sampai kecil-kecil dibikin kayu bakar. Setelah ada ide-ide, terus nonton-nonton di ini perusahaan lain, saya kan ada kirim. Itu kok tunggak atau dangkal kayu jati itu kalau dibikin kayu bakar itu lebih mahal lagi penjualannya. Terus kami bikin produk-produk semacam meja jamur, kursi jamur. Terus awalnya memang dari tunggak itu dibikin meja, dulunya meja. Penjualan pertama itu dari awal-awalnya memang kami mancing dari pembeli, kami pasarkan, kami ini tata di pinggir jalan biar orang lewat tahu. Sebelum ada ini Android, nah itu kami hanya mancing orang-orang yang lewat. Itu tapi setelah ada kemajuan zaman, ini ada Android sekarang ini, lewatnya Facebook di grup jual beli kerajinan akar kayu jati. Untuk produk yang kami jual itu awalnya memang dari nol sampai finishing. Karena perkembangan zaman kayaknya itu untuk finishing banyak yang suka ini masih mentahan. Untuk finishing kadang ada yang nggak suka di finishing gitu. Saat ini penjualan itu dari postingan itu bermacam-macam. Ada di Kudus, Jepara, Pati, Demak, terakhir ada di Banyuwangi, ada di Semarang, Jogja ada di Bali juga ada, di Lamongan ada. Akhirnya bisa pakai ini kargo JNT. Tapi kalau untuk pengiriman banyak itu pakai ekspedisi, pakai truk. Harapannya ya pengrajin semua di Kabupaten Blora itu ada semacam perhatian gimana cara pemasarannya, atau ada semacam paguyuban atau gimana untuk akar kayu jati yang ada di Blora. Untuk khusus Randu Blatung, apalagi terutama saya di desa ini memang untuk penjualan sementara ya masih jalan tapi kurang jalan.